teknologi tidak akan membuat masyarakat jadi susah. Halo pemirsa podcast Indigo, informasi digitalisasi dan juga globalisasi. Berjumpa kembali ya di podcast edisi kali ini. Kita akan membahas komersialisasi produk inovasi pangan melalui UMKM dan implementasi Internet of Things di Kalimantan Timur, yang tayang podcast Indigo ini setiap hari Rabu jam 10 pagi. Dan bersama saya kali ini Marga Rahayu sudah hadir di ruang studio Indigo, yaitu Insinyur Julinda R. Manulang MP yang merupakan dosen Fakultas Pertanian Unmul. Saya mau langsung sapa nih. Selamat pagi, Bu Linda. Selamat pagi, Mbak Marga ya. Ya, Internet of Things. Jadi sudah sangat identik dengan kehidupan kita. Rasa-rasanya tidak ada yang tidak mengacu pada internet di dewasa ini gitu ya. Kita mau cari rekam jejak, misalnya ini mau pemilu ya, caleg misalnya, sudah ke internet. Kemudian pemanfaatan, saya bahkan mau cari referensi tentang rating makanan saja internet. Semuanya internet. Semuanya internet. Nah, yang menarik adalah sejak 2012 ya, bergabung di Universitas Mula Warman, Fakultas Pertanian, jurusan peternakan. Ini kan kampus yang sudah skalanya besar sekali, puluhan ribu alumni setiap tahunnya, pemanfaatan terhadap Internet of Things. Nah, sekarang spesifiknya adalah terkait dengan inovasi pangan. Sudahkah dilakukan oleh lembaga pendidikan ini? Oke, terima kasih Mbak Marga ya. Jadi menarik sekali hari ini bicara kita mengenai IoT ya. Kadang orang kan males yang memanjangkan. Jadi IoT. Nah, jadi kebetulan ini bagian dari program Matching Fund Kedereka dari Kemendikbudristek. Nah, jadi saya salah satu penerima dana dari Matching Fund Kedereka yang merupakan hibah untuk perguruan tinggi yang sifatnya kompetitif nasional dari Kemendikbudristek. Nah, dari Unmul itu yang lolos hanya 3. Nah, saya salah satunya mengangkat topik yang hari ini yang kita diskusikan. Ini boleh nggak sih kita kasih apresiasi dulu? Ini kompetisinya nasional loh ya? Nasional. Dan seleksinya sampai 4 kali. Berarti nominasinya banyak juga yang ikut mengusulkan proposal seluruh itu ya? Indonesia, PTN, PTS, baik juga dari Politeknik. Jadi tahun lalu Unmul meraih ada 5 proposal yang lolos, salah satunya saya juga. Tahun 2023 menurun sedikit jadi 3, salah satunya saya dikasih amanah juga untuk tahun 2023. Tahun 2022 saya mengangkat IoT juga, tahun 2023 juga saya mengangkat IoT. Nah, ini merupakan hibah dari Kemendikbudristek yang bisa saya katakan ibarat sepak bola, ini Piala Dunia. Karena seleksinya luar biasa dan bergengsi sekali. Dan sangat bergengsi sekali karena kita bukan hanya melibatkan diri kita sendiri, itu melibatkan masyarakat. Jadi melibatkan masyarakat, melibatkan mahasiswa, dan melibatkan juga program studi kita. Nah, jadi ini yang menyebabkan seleksi ini cukup ketat ya. Saya bisa katakan cukup ketat karena saya sendiri habis ini seleksi lagi, sampai akhirnya di Jakarta, terus baru kita dinyatakan lolos. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi juga buat masyarakat ya. Dan embrionya kan sudah bagus, mudah-mudahan diimplementasikan, jadi dipakai, digunakan. Ya, jadi kalau kita bicara pangan, jadi ini merupakan hasil inovasi saya sebagai ketua peneliti. Itu kita menghasilkan pangan dari daging ayam, itu rendah kolesterol, tapi berbasis pakannya kita kasih tanaman lokal kita. Jadi kami mengangkat kearifan lokal. Iya betul, Kalimantannya. Nah, ini mungkin yang menjadi poin keunggulan dan apa sih bedanya daging ayam ini dengan yang ada di pasar, yang ada di tempat lain. Nah, ini. Nah, kemudian IoT, kita bicara IoT di sini karena saya basicnya peternakan dan saya memang banyak konsen di peternakan unggas, khususnya ayam. Kandang itu kita kasih IoT, teknologi IoT. Jadi nanti peternak akan gampang untuk memantau kondisi ayam melalui handphonenya. Wow, ya ini memang masih belum banyak Mbak Marga ya. Kalau di Jawa ini mungkin bukan barang baru, bukan ya, karena mungkin sudah banyak di sana ya. Tapi di sini merupakan barang baru ya. Makanya
itu juga yang membuat keunggulan dari proposal ini ya. Jadi satu inovasi teknologi yang bisa diterapkan di masyarakat yang tentunya nanti bisa bermanfaat buat masyarakat. Dan nanti akan side effect-nya ke mahasiswa. Mahasiswa jadi tahu teknologi ini. Ini pemirsa podcast Indigo, karena ini juga merupakan kerjasama channel kita ya, Info1 dengan Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Kaltim. Yang memang kewenangan Diskominfo salah satunya adalah kita ada literasi digital, Betul. Artinya melek teknologi dan sebagainya. Banyak juga di pemirsa kita yang perlu kita berikan gambaran yang sama bahwa Internet of Things bukan hanya googling saja, Bukan. tapi ada aplikasi di sana. Betul. Kemudian teknologi yang berbasis media baru. Iya. Bolehkah diberikan gambaran sederhananya, Bu Linda? Oke. Jadi IoT yang tahun 2023 ini kita sudah implementasikan di 3 peternak yang ada di Kecamatan Palaran. Jadi ada di Bantuas, ada di Handil 2. Nah, ini dengan jumlah populasi yang bervariasi. Yang satu variasi populasi 20.000 sampai 40.000, yang satu sekitar 8.000, yang satu jadi ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Nah, kami ingin melihat IoT ini kalau peternak kecil, besar dan sedang itu seperti apa. Nah, jadi itu sudah ada sekarang ada diterapkan oleh di peternak. Jadi pemirsa bisa langsung datang ke sana. Oh, ini bisa melihat. Jadi nah di situ kita bisa mengetahui misalnya nih kita tahu bahwa Kaltim ini kan cuacanya luar biasa ya. Panas, terik, tahu-tahu nanti hujan juga. Nah, iklimnya ya. Nah, itu kan akan mengganggu kondisi ayam ya. Ayam itu kan gampang stres. Otomatis bisa mortalitasnya tinggi. Nah, dengan apa sih kok untuk apa sih manfaatnya kita pakai IoT? Nah, peternak nih, misalnya saya peternak, saya bisa memantau kondisi kandang saya pakai handphone saja. Jadi nanti misalnya dalam kandang itu suhunya tinggi nih, dia akan ada notif di handphone. Itu otomatis? Ya, ada notif. Nah, kemudian nanti kita akan dari handphone itu bisa misalnya menghidupkan kipasnya atau melihat suhu dan sebagainya dari situ. Nah, sehingga intinya di sini bahwa dengan IoT itu kita bisa semacam pencegahan awal ya. Oh, ini kandang dalam kondisi kepanasan nih atau seperti apa. Nah, itu bisa kita pantau dari situ. Nah, itulah IoT yang kita terapkan di peternak sekarang. Ini saya sebenarnya pribadi baru mendengar untuk implementasi atau pemanfaatannya secara praktis bagi peternak. Yang saya ketahui sebelum ketemu dengan Bu Linda, yang sangat inspiratif ini adalah, dan mungkin pemirsa juga sama nih ya, di rumah kita lagi meninggalkan, jadi kan ada sekarang teknologi CCTV ya. Iya, betul. Kita bisa hidupkan lampu sendiri, menyapa tamu, mungkin ngasih makan hewan dan sebagainya. Itu yang saya tahu, tapi ternyata ini bermanfaat lebih luas. Lebih luas. Terhadap kehidupan kita sebagai masyarakat 5.0. Iya. Jadi di situ juga sekarang gini, IoT itu ada yang pakai CCTV. Ya. Nah, jadi dia muncul ya. Nah, jadi kita bisa mantau, tapi Gambarnya. bukan hanya sekedar terus gambar terus kita lihat-lihat saja. Ada action yang kita lakukan di situ karena dia akan muncul notifnya. Itu kan keren sekali, remote loh. Iya, Jauh kan? Iya. Jadi misalnya Mbak Marga nih punya peternakan ayam nih 20.000 ekor. Aduh, Nah, misalnya ya. Tolong diaminkan ya di Posisinya Mbak Marga di sini. Kandang ayamnya mungkin berapa kilo? Ya. Bisa melihat tuh. Nanti sehingga bisa tahu antisipasi. Nah, ini yang sebenarnya kelebihan dari IoT tadi. Nah, mudah-mudahan nanti dengan implementasi IoT ini yang berdasarkan dari kegiatan matching pan Kedereka ini bisa menginspirasi peternak-peternak lain. semakin Karena luas. sekarang kan gini Mbak, kita kan menuju IKN ya. Tentu kebutuhan akan pangan itu pasti akan meningkat. Pasti. Apalagi 2024 nanti ya. Pasti akan meningkat. Nah, otomatis terutama kayak pangan dari protein hewani ya, seperti daging ayam itu pasti akan meningkat ya. Nah, tentu dibutuhkan satu teknologi bagaimana agar ekosistem untuk perkandangan itu nyaman sehingga didapatkan hasil daging ayam yang mortalitasnya rendah, kemudian bobot badannya masuk ya bagus, kemudian peternak pasti akan mendapat keuntungan di situ. Bayangkan kalau mortalitas itu di atas 10%. Nah, seperti apa nanti? Mortalitas ini kematian ya, tingkat kematian ayam itu. Tingkat kematian. Nah, ini yang perlu kita kita perlu tekan itu. Nah, mudah-mudahan dengan ada IoT itu sebenarnya antisipasi dini. Dan kemudian bukan hanya antisipasi ya. Kita juga bisa jadinya menekan biaya produksi. Nah,
biaya produksi dari ternak tadi. Nah, memang ada peternak menanyakan ke saya, Bu, kalau kita pakai teknologi ini apa sih yang harus kami persiapkan gitu ya? Yang pertama tentu sinyal ya. Sinyalnya juga Itu syarat mutlaknya. paling enggak apa ya, terasa lah ya, kelihatannya ya. Karena kita tahu di sini juga kan kadang-kadang sinyalnya enggak ini ya. Nah, tapi itu bisa disiasati dengan modem sebenarnya. Kemudian yang kedua, peternaknya ayo dong, jangan gaptek kan gitu ya. Karena ini kan teknologi. Ya. Itu dulu, itu juga jangan sampai nanti Ada penolakan. dia, Kami aduh, nggak bisa ini. bukan nggak bisa sih, aduh ngapain sih belajar beginian gitu ya. Wes tuwe Bu. Nah, Biasa gitu ya. itu ya. Nah, jadi itu yang kedua. Nah, jadi kalau dua syarat itu sudah, artinya peternaknya harus mau juga, harus maju, harus pengen, dan dia jangan gaptek ya. Karena teknologi sekarang ini, teknologi di bidang pertanian itu cukup pesat ya. Kalau kita dari Kalimantan Timur nggak mengikuti teknologi itu, kita akan tertinggal jauh nanti dari Pulau Jawa. Iya, iya. Nah, ini yang harus ditekankan karena keuntungannya ketika kita menerapkan teknologi itu pasti akan banyak dapat keuntungan kita nanti. Ini sudah mengambil studi kasus kan di 3 tempat yang berbeda, Yang diterapkan skalanya Unmul, berbeda. diterapkan Unmul sekarang ini yang kebetulan ya kegiatan saya itu di 3 tempat. Berarti kan sudah bisa kita evaluasi bagaimana apa namanya efektivitas dari IoT terhadap ya Iya, inovasi pangan iya. yang dilakukan. Ya, sudah bisa. Nah, memang dari 3 ini ya, karena kita baru menerapkan ya, kegiatan ini kan baru selesai Desember kemarin awal ini. Nah, nanti setelah ini mungkin kita akan melakukan evaluasi, tapi paling tidak Dari testimoni ya misalnya. bisa, ya. Tapi paling tidak saya cukup senang ya, cukup bangga ya, Unmul bisa menginisiasi teknologi IoT ini di peternak. Bekerja sama melalui matching fund ke Dereka dengan Kemendikbudristek. Nah, ini yang perlu kita munculkan bahwa teknologi-teknologi digitalisasi sekarang kita jangan ketinggalan. Alergi ya. Jangan alergi. Ya. Jangan alergi. Nah, ini yang perlu. Nah, kemudian dampaknya lagi ke mahasiswa. Mahasiswa kan akhirnya tahu nih teknologi IoT di perkandangan karena mereka ikut kegiatan itu. Melototin juga dari Bukan awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir, bagaimana mulai memasang desainnya sampai kepada di aplikasi dan lain sebagainya. Berarti program ini semacam laboratorium juga untuk mahasiswa. Program matching fund ke Dereka ini memang wajib mengikutkan mahasiswa. Ya. Karena kita tahu program Mas Nadiem kan mahasiswa harus banyak beraktivitas di luar kampus. Ya. Jangan hanya di dalam kelas. Nah, ini salah satu program yang mensupport itu. Ya, ya. Nah, nanti akhirnya muncul IKU. Ya. Nah, indikator kinerja utama perguruan tinggi. Ya. Mahasiswa beraktivitas di luar kampus, peningkatan kualitas lulusan, terus dosen juga beraktivitas di luar kampus. Itu semua ada ukuran-ukurannya. Ya. Mitra kampus juga akhirnya tahu bahwa kampus ini ada program yang sangat baik. Iya, iya. Yang bermanfaat untuk masyarakat Iya, tentunya. iya. Dan kalau saya melihatnya sepertinya akan ada mahasiswa dari Bu Linda yang akan terinspirasi. Wah, kayaknya kalau dengan remote begini saya bisa dari jarak jauh saja saya bisa mengontrol peternakan atau usaha bisnis saya akan jadi peternak yang modern lah. Nah, jadi melalui kegiatan ini Mbak Marga, kami juga mengirimkan 5 orang mahasiswa yang belajar tentang IoT ke Jogja, ke mitra kita, PT Integrasi Teknologi Unggas. Dan itu menjadi risetnya dia. Kebetulan bimbingan saya. Ya. Riset dia tentang IoT. Wow. Nah, kemudian mahasiswa yang ikut di sini pun, karena kita kan tidak hanya mahasiswa peternakan, Mbak. Ada mahasiswa informatika juga nanti yang ikut di sini. Jadi kolaborasi. Jadi, iya. Transfer ilmu. Iya, jadi mahasiswa informatika sini itu bisa kandang-kandang itu menjadi bahan risetnya dia. Nah, ini baru memang karena adanya program ke Dereka. Sebelumnya belum ada yang sampai dari Unmulnya belum. Udah pentahelik sekali loh. Peternakan ya, belum ada. Jadi makanya ini mungkin menjadi satu kekuatan ya, kenapa Kemendikbudristek memfasilitasi ini. Ya. Karena ini mudah-mudahan nanti menjadi cikal bakal ya? Ya, untuk berikutnya ya, nextnya seperti itu. Dan saya yakin ini akan diperluas ya. Siap-siap klaim hak cipta untuk sudah ini sedang dalam proses semua. Wah, jadi kita bangga nih podcast Indigo menghadirkan ya pemikir, konseptor dari kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat. Selain saya akan tanyakan berbiaya mahalkah
untuk ya memanfaatkan IoT terhadap bisnis di bidang pangan, terutama peternakan ya. Jangan dijawab dulu karena kita harus jeda ya. Bu Linda tetap bersama kami pendengar untuk mengikuti podcast Indigo. Ya, terima kasih pemirsa podcast Indigo, informasi digitalisasi dan juga globalisasi yang merupakan program kerja sama Channel Info 1 bersama dengan Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur. Kita masih membahas adanya upaya inovasi pangan yang sangat menyamankan bagi para peternak ya, dan inisiatornya adalah Ibu Insinyur Julinda Ermanulang MP yang merupakan dosen Fakultas Pertanian di Universitas Mula Warman. Kita bicara soal komersialisasi produk inovasi pangan melalui UMKM ya. Ini tadi baru proyek yang disampaikan di segmen pertama kita tadi ya. Saya ingin lebih konkret dulu sebelum masuk ke mahal tidak sih kalau mau mengadopsi teknologi IoT yang sudah dibuat lah ya sistemnya oleh Fakultas Pertanian Unmul begitu. Kalau bicara soal komersialisasi produk-produk inovasi pangan melalui UMKM, IoT juga sudah mulai merambah ke arah sana? Oke, makasih Mbak Marga. Jadi saya ini kan ada 2 inovasi sebenarnya. Wah. Jadi inovasi pangan, kemudian inovasi teknologi IoT. Tapi tetap dalam skup peternakan. Ya. Skupnya juga ayam. Nah, jadi inovasi pangan yang saya maksud di sini adalah kita memberdayakan 10 kelompok usaha ibu-ibu. Per kelompok itu sekitar 10 orang yang mereka nanti kita edukasi bisa menjadi wirausaha. Nah, seperti kita ketahui ada programnya Pak Wali Kota ya, termasuk Pak dari Pemprov juga, termasuk program nasional juga, bagaimana bisa menumbuhkan wirausaha-wirausaha baru di setiap daerah. Nah, ini salah satu untuk mensupport program dari Pemprov maupun program dari Pemkot. Nah, jadi ibu-ibu ini kita edukasi. Saya bekerja sama dengan Mompreneur Samarinda ya, mengedukasi ibu-ibu. Nah, karena kenapa kok memilih ibu-ibu? Ya, karena sebenarnya wirausaha itu bukan hanya anak muda saja ya, orang tua pun bisa. Ya. Nah, kan wirausaha itu siapa saja pun bisa. Yang penting ada niat, ada motivasi, dan dia punya skill. Nah, jadi kita lakukan seleksi ya, penjaringan, dapatlah nih 10 per kelompok nih. Nah, jadi disitulah kita edukasi. Nah, kenapa kok inovasi pangan ya, tanah pangan, kemudian inovasi pangan dari Unmul. Ya. Nah, saya sudah mendapatkan ada paten ya, produk dari aditif pakan yang dicampurkan kepada ayam. Nah, yang menghasilkan daging ayam rendah lemak dan rendah kolesterol. Nah, inilah yang saya bilang tadi inovasinya. Nah, inilah yang saya bilang tadi, apa sih kelebihannya pangan ini dibanding bahan pangan daging ayam rendah kolesterol ini dibandingkan dengan yang lain. Ya. Yang pertama, dia merupakan ada satu keunggulan, dia rendah kolesterol dan rendah lemak. Wah, kalau yang lain kan belum tahu ya. Dan Bu Linda, label itu makanan sehat atau organik. Betul. Itu lagi diburu. Nah, inilah yang kami Munculkan ya? edukasi ke ibu-ibu. Jadi mereka menjual produk itu bukan hanya sekedar menjual, Mbak Marga. Ada branding di sana. Ya, kita edukasi bagaimana cara memotong ayam, cara packing ayam sampai akhirnya bisa memasarkan. Nah, itu kita memasarkannya juga bisa lewat online ataupun dari mulut ke mulut lah ya, istilahnya kalau namanya ibu-ibu kan kadang di arisan atau di mana. Nah, memang ini masih masih baru pertama ya kita mengedukasi ya. Harapannya nanti ke depan 2024 karena kegiatan ini kan sudah selesai nih. Ya. Ada dinas yang tertarik untuk melanjutkan karena kalau melihat semangatnya ibu-ibu ini cukup tinggi. Karena jujur aja jualnya nggak susah. Yang susah ada kemauan apa tidak kan gitu. Jualnya nggak susah. Karena apa sih kelebihannya gitu. Masyarakat kan pengen daging ayam yang Sehat, sehat berkualitas. dan kita tahu umur 50 tahun ke atas itu udah khawatir kan kolesterol tinggi, lemak tinggi, ada stroke dan segala macam.
Nah, dengan kita menjual daging ayam rendah kolesterol ini, otomatis kita sudah mendukung program ketahanan pangan, kemandirian pangan dan lain sebagainya, dan terutama menumbuhkan wirausaha baru di Kalimantan Timur, khususnya di Kota Samarinda. Nah, ini yang inovasi pertama. Baru yang kedua tadi adalah IoT. Jadi kita bukan hanya mensasar produk akhirnya daging ayam, tapi juga peternaknya, kandangnya. Itulah yang kita pakai dengan teknologi IoT. Jadi sebenarnya ada dua teknologi inovasi yang kita dapatkan dari kegiatan Matching Fund Kedareka tahun 2023 ini. Ya, itu makanya dapat nilai plus karena Betul. dari hulu sampai ke hilirnya. Betul. Apalagi nanti goalnya ibu-ibu bisa berwirausaha. Nah, kemudian IoT ini bisa menjadi satu keunggulan agar bisa diteruskan lagi di masyarakat. Nah, ini jadi sistemnya bagus sekali ini, Bu Lina. Iya. Jadi itu memang waktu itu saya membuatnya itu ya saya punya mulai dari mana gitu ya. Saya punya inovasi. Ya. Tapi itu tidak akan berguna ya. Berguna sih, tapi saya pengen inovasi itu bisa dinikmati oleh masyarakat. Gimana nih caranya? Nah, kalau saya dosen, saya mengajar, saya meneliti, belum membimbing mahasiswa, saya punya keluarga. Kalau saya lagi yang masarkan daging ayam, waktu saya di rumah kan nggak ada. Waktu untuk mengajar nanti jadi Nah, sehingga itulah yang menginspirasi agar inovasi kami ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, tapi memberdayakan kelompok-kelompok usaha ibu-ibu ini tadi. Saya jadi ingat Tridharma Perguruan Tinggi. Betul. Ini implementasi sekali. Ya, pendidikan. Udah bisa dicontreng gitu ya. Ya, jadi itu. Nah, jadi karena ini kan sudah mendapatkan paten ya, pakannya ini ya. Nah, gimana nih agar bisa bermanfaat buat masyarakat? Nah, itulah saya ajukan ke Matching Fund Kedareka yang di Jakarta, IBA Kemendikbud. Nah, kemudian yang kedua adalah IoT-nya. Nah, karena saya tahu masih belum masif ya di sini. Nah, padahal kita jangan sampai melek teknologi ya. Nah, ini yang kita mixkan, jadilah program tahun 2023. Namanya saja Matching Fund ya, jadi supaya dicocok-cocokin jadi, gitu. Peternaknya juga dapat IoT-nya, masyarakatnya 100 orang ibu-ibu juga dapat sebagai wirausaha baru, mahasiswanya juga ikut juga di sini. Nah, kemudian kami juga dosen akhirnya kan beraktivitas juga di luar kampus. Nah, dan ilmu itu bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya umat gitu ya. Bu Lina, kita kembali sedikit nih. Saya sebelum membahas ayam yang tadi dikatakan rendah kolesterol ya. Itu kan menarik sekali apalagi untuk perempuan nih. Saya suka makan ayam tapi kan jarang bisa dapat ayam yang benar-benar sehat intinya begitu. Tetapi kembali lagi kalau pemanfaatan IoT berbiaya mahalkah? Berbiaya mahal kalau misalnya relatif ya. Jadi saya pernah hitung-hitungan dengan mitra kita teknologi integrasi unggas itu, kalau kita pakai IoT ini baliknya kapan sih kan itu ya, berapa kali pemeliharaan. Istilahnya break even point ya. Jadi kembali karena kan modal. 1 tahun itu peternak bisa melihara sekitar 6-7 kali, karena 1 kali pemeliharaan kan sekitar 30-35 hari dia udah panen ya, udah bisa. Jadi setahun itu sekitar 6-7 kali. Nah, itu pemeliharaan kelima nanti sudah kembali modal tadi. Jadi artinya enggak apa ya? Ini belum spesifik menjawab nih kalau untuk nominal ya. Jadi kalau untuk memanfaatkan Internet of Things, teknologi ya, yang orang kan pasti berpikir minimal perangkat, bukan hanya secara mentality kita siap ya. Karena IoT ini begini Mbak, IoT ini kan ada dia sensornya, tergantung kita kebutuhannya sensor apa saja. Ya, untuk kebutuhan minimal lah, untuk kebutuhan minimal. Suhu dan kelembapan. Itu yang wajib ada. Karena kan kita ini kan cuaca kita seperti ini ya. Nah, itu ini disclaimer dulu ya, ini bagi peternak ya, ayam. Suhu, kelembapan, sensor suhu dan kelembapan. Oke. Nah, kadang kita tambahin lagi sensor amoniak misalnya. Sensor amoniak untuk melihat kandungan amoniak di dalam kandang. Karena kalau misalnya amoniak itu sudah di atas 30 ppm, berarti itu juga udah warning tuh. Nah, karena kandung amoniak yang tinggi di dalam kandang itu akan berpengaruh terhadap pernapasan dari unggas, itu yang menyebabkan bisa dia mortalitasnya tinggi. Tapi sebenarnya suhu dan kelembapan itu sudah cukup sih. Nah, untuk perangkat itu ya nominalnya jutaan? Ya, pastilah jutaan ya.
karena apa namanya ada juga perawatannya lagi nanti kan nggak bisa kita pasang terus selesai gitu kan. Itu pasti berkaitan bukan hanya sinyal ya, listrik juga. Ya, ya, ya. Jadi sinyal itu kan karena internet ya, pasti kebutuhan utamanya kan sinyal tadi. Makanya kita bisa siasati dengan modem karena penguat jaringan gitu ya. Ada di salah satu 3 peternak ini, 2 itu kuat tuh jaringannya. Saya aja WA masih bisa. Nah yang satu ini agak nggak terlalu low sih, tapi kadang-kadang ya biasalah, kadang ada, kadang muncul, kadang enggak. Nah itu dikasih modem, jadi dia biar kuat. Nah itu, jadi makanya ketika Mbak Marga bertanya berapa sih biayanya, kita lihat kondisi di kandangnya. Relatif sekali. Ya, kalau misalnya dia butuh tambahan modem ya tentu ada tambahan. Ada kos lagi di situ. Nah, tapi ini bukan akhirnya menakut-nakuti ya, bukan menakut-nakuti peternak. Wah itu pasti mahal lah, susah gitu. Tapi masa begini, yang perlu dipikirkan kita memakai teknologi ini satu kali persiapannya, tetapi kan ini jangka panjang dan menyamankan. Sangat memudahkan. Sangat memudahkan. Iya, sangat memudahkan. Efisien sekali, nggak perlu sering-sering nengok gitu ya. Nggak perlu. Jadi kita hanya lihat, nanti dia akan muncul di notif itu. Muncul di situ, jadi kita bisa melihat kondisi, oh kandangnya seperti ini. Nah sebenarnya gini Mbak, yang perlu saya sampaikan juga melalui obrolan kita ini ya. Ini kan karena sekarang saya kan di peternakan. Kebetulan saya di bidang ayam ya, unggas ya. Bidang saya di situ. Nah, IoT ini perlu kita garis bawahi bukan hanya di bidang peternakan ayam saja, tapi bisa ke bidang yang lain. Nah ini mungkin bisa dari dinas mana yang mungkin bisa memberikan menangkap kesempatan ini. Karena tidak ada teknologi yang membuat kita jadi susah. Tidak ada teknologi yang akan membuat kita jadi susah. Wah, itu quote of the day kita nih. Tidak ada teknologi yang membuat kita susah. Menarik sekali. Benar kan? Ya. Nggak mungkin dong orang berteknologi tapi jadi susah. Benar nggak Mbak? Coba. Benar kan? Tidak ada teknologi yang buat. Tinggal sekarang kita mau nggak menerapkan teknologi itu. Selaku user nih? Iya. Tidak ada Mbak. Saya yakin tidak ada. Contoh pada COVID kemarin. Kita kan pesan pakai apa tuh? Iya. Nah, ojek online misalnya. Nah, selama ini kan kita datang ke toko. Ini nggak boleh. Artinya dengan pakai itu mudah kan kita. Tergantung kita gimana sih caranya, belajar dulu cara pesannya. Kan itu yang saya ambil. Kita ambil contoh simpel aja tuh. Teknologi tidak akan membuat masyarakat jadi susah. Tergantung orangnya mau nggak. Ini tolong ya Mimin ya dikasih quote ya di sini di tag ya, Ibu Linda ya, dosen Fakultas Pertanian Unmul ya. Tidak ada teknologi yang menyusahkan. Waduh, itu keren banget ya. Tapi setelah ini saya juga akan kembali membahas terkait dengan IoT ini, terkait dengan juga UMKM. Nanti ambisi dari Bu Linda ke depan ini akan seperti apa? Langkah-langkahnya mudah-mudahan podcast kita juga nanti akan bisa di-sharing oleh pemirsa ya kepada pihak-pihak yang berwenang ya, terutama juga perusahaan ini ya. Ambillah, ini kan banyak CSR nih di Kalimantan Timur. Betul, ya. Itu yang saya harapkan. Kita provokasi lah di podcast ini ya. Termasuk juga harga ayam tadi, saya mau tahu bagaimana cara membedakan yang unggas yang memang organik ya, dan yang jangan dimakan sama sekali. Ya, tetap bersama kami untuk menyimak jawabannya di podcast Indigo. Oke, kita sudah di segmen akhir. Sebenarnya saya sih inginnya ya Bu Linda nggak mengakhiri segmen podcast Indigo ini karena masih banyak insight atau pandangan-pandangan dari seorang pakar kita ini di bidang unggas. Tapi kenapa memilih unggas sih? Dari dulu memang bidangnya itu. Oh, saya pikir karena banyak yang bilang masyarakat Indonesia itu konsumsi unggasnya termasuk yang tinggi. Ya, jadi memang yang pertama passion ya. Saya banyak riset di situ. Yang kedua tidak sulit untuk diaplikasikan ke masyarakat karena ada di mana-mana. Sederhana aja ya, di rumah saya aja kalau nggak ada produk unggas rasanya kurang nyaman gitu ya. Iya. Nah, jadi banyak hal lah yang menyebabkan kenapa sih saya kadang-kadang ada pada mahasiswa nanya, Bu, kalau saya mau usaha enaknya usaha ternak ayam atau ternak sapi katanya gitu kan. Nah, Anda passionnya kemana? Nah, gitu. Bukan masyarakat memang untuk daging ayam ini nomor 1 kan di Indonesia. Kebutuhan produk unggas ini. Saya pikir seorang Bu Linda tuh sangat visioner melihat peluang itu karena kebutuhan unggas tinggi di Indonesia akhirnya mengambil bidang ini. Tapi passion ya ternyata.
passion dan juga riset-riset saya banyak di situ. Ya. Nah, itu tadi yang saya katakan di awal bahwa memasarkan daging ayam itu nggak susah. Apalagi kalau punya clue tadi itu ada kelebihannya. Nah, itu saya Nilai selalu jual. sampaikan ke ibu-ibu yang saya dampingi. Mhm. Saya nggak bilang bina ya, Iya. dampingi ya. Mendampingi. Kami kan pendamping. Ya. Dan beberapa tahun ini sangat hype, mulai dari yang digeprek, mulai dari ada kemanginya, apalagi ya kalasan dan sebagainya. Kan ayam ya, kebanyakan. Ya, nah sekarang kenapa saya mengawali mukadimahnya dari sana, Bu Linda? Karena banyak juga kan yang bertanya nih, mumpung ada pakarnya di sini. Jadi ayam dikatakan rendah kolesterol, dari mana bisa mengklaim itu rendah kolesterol? Jadi gini, kami kan memberikan salah satunya itu tanaman lokal. Ya, tanaman lokal kita nih. Ya, jadi Glenovia hospita yang tumbuhnya itu di pinggiran sungai ya. Pinggiran sungai. Nah, dia bentuknya pohon, 1,5 meter. Itu kan istilah latinnya tadi. Ya, ya kalau di sini biasanya daun tahungai ya. Daun Tahungai. Nah, tahungai. kebetulan saya sedang fokus ada 2 tanaman lokal kita. Satunya bawang tiwai. Bawang tiwai. Kalau bawang tiwai saya tahu. Ya, kalau bawang tiwai ini tidak kegiatan yang sekarang ya. Yang sekarang ini daun tahungai. Nah, itu daun tahungai. Itu yang Ya. saya belum tahu. Nanti Ya, harus saya jadi googling nih. itu yang saya kasih ke ayam. Nah, kenapa mbaknya tanya kan kenapa ke ayam gitu ya. Nah, itu tadi karena ayam kan banyak dibutuhkan masyarakat ya. Nah, saya kasih itu, kemudian itu merupakan kolaborasi saya dengan salah seorang dosen peneliti juga dari Fakultas Kehutanan yang dia sudah meneliti sebelumnya tapi bukan ke peternakan. Jadi beliau meneliti ke manusianya. Nah, kemudian saya karena bidang saya peternakan unggas, ya, jadi saya meneliti ke situ dan hasilnya memang dia rendah kolesterol. Nah, jadi ini basicnya penelitian loh. Iya, jadi Terukur penelitian ini berarti. 2015 ya. 2015, 2016 itu yang danai dari pemerintahan juga, Insinas Ristek, Kemendik. Dulu namanya bukan Kemendikbud, Betul. Kemenristek Dikti. Betul. Nah, kemudian kita ajukan paten, itu keluar 2019. Iya. Nah, di situ kelihatan tuh ukurannya. Sudah. Jadi kalau kita peneliti ini sudah mendapatkan yang seperti itu, kan ini masa sih hanya di situ saja gitu. Di situ Sayang saja. banget ya. Nah, gimana kalau ini ke masyarakat? Ya. Nah, itulah yang mendasari saya bagaimana mendampingi ibu-ibu. Tolong berikan gambarannya yang sederhana nih ya. Jadi kalau ayam biasa dengan perlakuan dari inovasi pangan yang dilakukan oleh Bu Linda, berapa selisih kalori? Jadi gini, itu bisa memangkas sekitar 40-50% kolesterol dan lemaknya. Itu sudah keluar hasil labnya ya. Nah, jadi itu bisa memangkas itu. Nah, itu yang mendasari kami berani mengatakan bahwa itu daging ayam rendah kolesterol. Jadi begini Mbak, jadi ini sebenarnya dulu sudah pernah kita lakukan sekitar 2019-2020 ya. Tapi karena pandemi nih, nah kita berhenti, nggak bisa kemana-mana. Vakum lah pokoknya. Saya di rumah aja waktu itu sampai akhirnya setelah 2022 ya. Baru mulai. Masih pakai masker juga kita, masih takut-takut juga ya, belum seperti sekarang. Nah, akhirnya setelah saya lihat kondisi sekarang sudah normal ya, mudah-mudahan nggak ada lagi. Amin. Nah, barulah kita sekarang menekan ke masyarakat gitu. Sebelumnya sudah pernah kita pasarkan tapi dalam jumlah yang kecil. Tapi mudah-mudahan momentum inilah. Nah, kalau pemirsa podcast ini kepengen lihat yang mana sih ayam yang tadi dikatakan rendah kolesterol, pemasarannya sudah sejauh mana? Apa masih dari aplikasi khusus begitu? Nah, ini yang saya katakan tadi, kita kan masih mendampingi ibu-ibu ini. Besok saya ada meeting juga dengan mereka. Nah, jadi berarti masih terbatas ya pasarnya ya? Iya, masih terbatas dan ini membutuhkan mungkin tadi Mbak Marga bilang ada CSR dari mana ya, apalagi ini merupakan inovasi dan wirausahanya juga masyarakat. Ini harusnya dinas pangan nih, punya kerjaan ya. Nah, ini termasuk gimana nih dari dinas, mungkin dari perusahaan yang menangkap ini, meneruskan, karena dari Kemendikbudristek kan hanya 1 tahun aja. Berarti ini belum masuk ke retail, supermarket belum. Berarti ini yang beruntung adalah warga-warga di sekitar ibu-ibu. Iya. Harganya bagaimana? Biasa organik akan lebih. Ibu-ibunya ada yang menyampaikan ke saya. Kurang terjangkau biasanya. Bu Linda, ini ada yang nanya kok
lebih mahal dari yang lain katanya kan. Loh, sesuatu yang nilai value-nya ada lebih baik dari yang lain, jangan takut untuk menjual lebih mahal dibandingkan yang lain. Oh, ada kekhawatiran itu awalnya ya. Karena kan biasa kan yang beli kan ibu-ibu. Iya. Nah, Nawar lagi ya. kok beda sih dengan di sini gitu loh. Berapa selisihnya biasanya ibu-ibu jual biasanya ya? Ini belum masuk retail loh ya. Saya kemarin, kita kan gini Mbak Marga, Hmm. kalau kita lihat kan daging ayam di pasar kan dijual begitu ya. Ya. Kalau kita kan packing. Betul. Nah, Jadi itu memang ada sudah ready to plusnya. go ya. Ya, ada plusnya juga kan. Jadi kita packing ya. Higienis. Ya, terus apa namanya? Dia ada olahan juga ya. Ada yang pakai apa? Jadi nugget. Domba dan sebagainya. Dan sebagainya, ada bakso dan lain oke. sebagainya. Nah, jadi kalau di pasar-pasar kan dia terbuka. Betul. Nah, kalau ini kan Sudah packing. kita packing, ada Iya. brandnya juga Iya. gitu ya. Artinya ada Jadi cost dijualnya juga di situ. per 100 gram, Bukan per kilo juga, per ekor. per ekor. Nah, Iya. itu. Mohon berikan gambaran. Nah, Kayaknya saya habis ini mau ke sana. ya, jadi untuk per ekornya yang daging mentahnya ya, yang Fresh. ya, itu 65.000 Satu ekor? satu ekor dengan bobot badannya sekitar 1,2 sampai 1,4 mungkin ya, sekitar segitu. Jadi kalau dia di bawah berat itu menyesuaikan. Itu bukan ayam kampung tapi ya. Bukan ayam potong. Tapi Jadi, kan harganya memang 11-12. ya, Ayam kampung. Tapi Iya. kalau saya sih kalau 40 sampai 50% kolesterolnya lebih sedikit, saya cenderung lebih pilih itu. ya. Kalau jadi, saya ya, jadi kita jual sekitar itu. Nanti Mhm. kalau bobot badannya lebih naik lagi mungkin bisa lebih naik mahal. lagi. Menyesuaikan kan? Karena menyesuaikan bobot badan Iya, juga iya, ya. iya. Jadi itu, nah nanti Yang tinggal- olahan nah, yang olahan itu Variatif. variatif Mhm. ya, variatif ya. sekarang berarti di 3 tempat tadi di daerah Palaran ya. Kalau di Palaran kan peternak ayamnya. Oke, yang ini Yang ibu-ibu ini ada di 10 tempat. di mana saja boleh? Jadi sambil nih Ya, ini Kita ada sampaikan. yang di Belatuk, Belatuk, ada yang di Sempaja, Sempaja. Selatan, Mhm. Sempaja Timur Mhm. ya. Kemudian ada yang di Bukuan, ada yang di Sambutan, ada yang di Damaran. itu rumah produksi Kelompok ibu-ibunya di situ. kelompok ibu. Ada yang di Selili. Ya. Nah, ada beberapa lah. Jadi Oke. 10 ibu-ibu. Nah, nanti mungkin dari 10 ini kita selama udah 4 bulan ya kita edukasi. Nah, jadi apa namanya? Ambisinya kemana nih? Nah, itu. Mimpinya? Jadi karena kan begini Mbak ya, yang namanya perempuan, ibu-ibu terutama itu kan moodnya turun naik ya, benar ya? Betul. Turun naik ya. Jadi ini yang harus kita edukasi seperti itu, Konsistensi. konsistensi dan komitmen, Mhm. komitmen. Nah, Brandnya sudah ada, nama brand untuk saat ini sudah ada, boleh? Ini Nah. di-spill atau masih dirahasiakan? sudah ada ayam Boleh? sehat, ayam sehat, ayam sehat. Ayam sehat. Iya. Jadi ini sudah ada Instagramnya, sudah ada di media sosial. Sudah. Oke, jadi bisa kami cari nanti linknya ayam Nanti, sehat. Ayam sehat nanti. Jadi begini Mbak, kalau dari kami itu kan awalnya pakai ayam sehat. Ya. Tapi kami membebaskan ibu-ibu buat brand masing-masing. Ya. Nah, ini nanti mungkin dalam minggu ini kita akan finalkan. Ya. Nah, kami berharap setelah kita ngobrol gini, ada yang menelpon saya misalnya, Ya. Bu, kami siap untuk 2004 melalui CSR. Ya. Nah, mari kita diskusi bareng nih. Jadi tolong Nah. sertakan ini ada media sosialnya Bu Iya. Linda nanti atau nomor Atau nomor kontaknya. kontak PWA saya Nah, nanti siap ya, nih. kita akan spill ya di bawah ini. 2 hari yang lalu saya dapat WA nih dari salah seorang Hmm. pembeli dari Hmm. Jalan Perjuangan. Bu, saya butuh 3 ekor. Nah, itu yang seperti itu artinya Semangat nih jadinya kita. saya selalu menatap sesuatu yang seperti ini dengan optimis ya. Ya. Dengan optimis. Kenapa saya bilang dengan optimis? Karena ini diawali dengan riset. Dengan riset ya. Artinya jangan ragu ya untuk membeli dan tinggal sekarang bagaimana ini mengembangkan menjadi satu wirausaha baru ya untuk Dan mendapat produk food safety, pangan yang aman. Nah, siapa nih dari dinas-dinas Iya. atau dari perusahaan dan yang jelas bisa lokal meneruskan? sekali Kalimantan Iya. Timur dari kita oleh Tanamannya juga tanaman lokal Oke. kita, kemudian ibu-ibunya juga Iya. dari kita semua. Iya. Terus penelitinya juga dari Unmul. Jadi Kaltim banget kita. gitu loh. Banget, ya. Nah, Orang daerah. Jadi kalau Kaltim Pride ya ayam sehatnya Bu Linda tolong ya coba dipesan-pesan 1 ekor dulu 3 ekor oke, belakangan harusnya ya. tadi dibawa 1. Iya. Sebenarnya kodenya situ. Nah, Bu Linda terima kasih banyak. Hmm. Saya bangga sekali
bahwa kampus ternama di Kalimantan Timur, yang ada di Kalimantan Timur itu Tridharma perguruan tingginya itu bisa dirasakan langsung manfaatnya masyarakat. Ini closing statement boleh disampaikan kepada pemirsa podcast Indigo ya, silahkan kepada para pemirsa kita, apa yang menjadi harapan terbesar dari Bu Linda, silahkan. Harapan saya sebagai peneliti ya dari Unmul dan tim kami itu ada Bu Rita Mariati ya, Bu Ramadiani, Pak Anton Prapanto. Kami sebagai tim Matching Fund Kedereka berharap inovasi pangan daging ayam rendah kolesterol ini bisa diterima oleh masyarakat, dan kami berharap dari dinas-dinas terkait atau instansi terkait baik swasta maupun negeri bisa meneruskan ya keberlanjutan dari kegiatan ini, karena ini juga salah satu program yang mendukung untuk munculnya wirausaha baru di Kaltim, khususnya di Samarinda yang berbasis produk lokal kita. Dan harapan kami satu lagi, cluenya tidak ada teknologi yang membuat kita susah. Itu saja. Terima kasih banyak Ibu Insinyur Julinda R. Manulang MP ya, dosen Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman, atas inspirasi yang sudah diberikan dalam podcast Informasi Digitalisasi dan juga Globalisasi Indigo, bekerja sama antara Channel Info 1 dan juga Diskominfo Provinsi Kaltim ya. Saya Marga Rahayu ya, serta kru atau tim yang bertugas di kesempatan kali ini mohon pamit undur diri dulu. Tetap menyimak ya podcast kami karena masih banyak tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.